Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua, Bu. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Setelah itu, Ibu akan menugaskan kalian untuk menulis dan membacakan teks puisi yang kalian buat. Baik, Bu. Baik, yang akan Ibu bahas sekarang yaitu pengertian dan unsur pembangun puisi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu puisi? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Dinar. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh irama, ritma, ataupun baris serta ditandai oleh bahasa yang padat, Bu. Iya, betul sekali Dinar. Seperti pendapat Waluyo tahun 2002, halaman 2, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Tujuan dibuatnya puisi yaitu sebagai sarana menyalurkan gagasan sekaligus sebagai sarana menyalurkan hobi. Sementara itu, manfaat puisi yakni agar kita menjadi lebih peka terhadap sekitar serta menstabilkan perasaan. Selanjutnya, ada yang namanya unsur pembangun puisi. Apakah kalian tahu apa saja yang termasuk pada unsur puisi? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Pipi. Unsur pembangun puisi ada dua. Yang pertama, unsur fisik yang terdiri dari diksi, imaji, kata konkret, majas, rima, dan tipografi. Yang kedua, unsur batin yang terdiri dari tema, perasaan, nada atau suasana, dan juga amanat. Benar sekali Pipi. Jadi, unsur pembangun puisi itu ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Atau ada juga unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kali ini Ibu akan menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Jadi, unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berasal dari dalam naskah puisi itu sendiri. Adapun unsur intrinsik puisi yaitu yang pertama tema, lalu ada diksi, rima, majas, imaji, tipografi, dan kata konkret. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu tema, diksi, rima, majas, dan lainnya? Belum, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian-pengertian unsur intrinsik puisi ya. Unsur intrinsik puisi yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama dari puisi, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Lalu yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui puisi tersebut. Kata-kata merupakan hasil pemilihan yang sangat cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan, baik makna, susunan bunyinya, maupun hubungan kata dengan kata-kata lain dalam baris baitnya. Lalu yang ketiga, ada rima. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, suatu puisi menjadi indah. Makna yang ditimbulkannya pun lebih kuat. Lalu yang keempat, majas. Majas adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan benda atau kata lain. Lalu yang kelima ada imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat semua yang diungkapkan penyair. Lalu yang keenam ada tipografi. Tipografi disebut juga ukiran bentuk puisi. Tipografi merupakan tatanan larik, bait, kalimat, frasa kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Ketujuh, kata konkret. Kata konkret atau imagination merupakan penggunaan kata-kata yang tepat atau bermakna denotasi oleh penyair.
Kata konkret bertujuan untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Kata-kata harus diperkonkretkan atau diperjelas. Jika penyair mahir memperkonkretkan kata, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan oleh penyair. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait pengertian puisi dan unsur intrinsik puisi. Terkait materi ini, apakah kalian sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu menulis teks puisi. Sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Nanti, setiap kelompok, kalian dipersilakan untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya untuk berbagi inspirasi dalam menentukan tema dan judul untuk menulis teks puisi nantinya. Baik, Bu. Baik, untuk kelompok 1, anggotanya ada Mega, Vivi, dan Dinar. Selanjutnya, kelompok 2 yaitu Siska, Ananda, dan Budi. Sekarang, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi dengan temannya dalam menentukan tema dan judul puisi yang akan kalian buat nanti. Baik, Bu. Waktu berdiskusinya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang setiap individu Ibu tugaskan untuk menulis teks puisi sesuai dengan inspirasi yang didapatkan pada saat berdiskusi dengan teman kelompoknya tadi. Dan juga harus memperhatikan unsur pembangunnya ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu sekarang Ibu minta 2 orang yang bersedia untuk membacakan hasil puisi yang telah kalian buat. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Iya, silahkan Siska. Ingin aku menjadi ibu. Jikalau memang harus mengiba segala penjuru demi sepijar tunas pelita, tiap kalbu kan ku minyaki, menapaki jalan yang lurus. Haruskah dengan berseteru dan gaduh silang sengketa dan merasa benar sendiri? Yang ku yakini lebih kuat adalah perasaan setiap ibu yang tak pernah bisa tega meskipun ia terus disakiti. Sekian, terima kasih, Bu. Bagus sekali Siska. Selanjutnya, apakah ada yang ingin membacakan puisinya lagi? Saya bersedia, Bu. Baik, silahkan dibacakan Ananda. Raya, terbiasa dibangunkan keadaan. Pukul 3:30 mata sayup melihat hidangan, menyantap kantuk dengan senyum kebahagiaan. Biasa, namun lenyap dibunuh arloji kehidupan. Aku terbangun di situasi yang ramai, yang sepi hanya kantong remaja 18 tahun pada saat ini. Harapan penuh pada saudara, dibalas, kamu sudah besar, jadi gak dapet ya. Mati. Beberapa pertanyaan menjadi bahan galau muda-mudi, membuat mereka menjilat aliran air garam di pipi. Ah, sudahlah, klasik. Kejadian raya ini sudah ikut menjadi tradisi. Maaf sudah bukan bagian dari hari ini. Dasar duniawi. Di sela dirimu yang sibuk mencari orang yang ingin dimaafkan, aku terlebih dahulu memaafkan tanpa maki. Maaf, egomu tidak cukup untuk mengisi kantong remaja tadi. Wah, kalian hebat ya anak-anak. Terima kasih kepada Siska dan Ananda yang telah bersedia membacakan puisinya. Ibu harap kalian sudah paham mengenai materi menulis puisi ini dan dapat menerapkan unsur-unsur pembangun pada saat membuat teks puisi ya. Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Kesimpulan pembelajaran hari ini, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi rima bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Adapun tujuan dibuatnya puisi yaitu sebagai sarana menyalurkan gagasan sekaligus sebagai sarana menyalurkan hobi.
Sementara itu, manfaat puisi yakni agar kita menjadi lebih peka terhadap sekitar serta menstabilkan perasaan. Akan tetapi, dalam membuat puisi, pada dasarnya harus mempunyai unsur yang perlu dibangun dan dipertimbangkan. Dengan demikian, mengenai menulis puisi ini, terdapat unsur-unsur pembangunnya, yaitu seperti unsur fisik dan unsur batin. Oleh karena itu, dalam menerapkan kedua unsur tersebut, sangat penting dan akan membentuk puisi menjadi sebuah karya yang memiliki kata-kata yang indah dengan penuh makna serta kesan tertentu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Dalam hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada siswa yang ada di dalam kelas tersebut, mereka ditugaskan untuk menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Terdapat 2 peserta didik yang dapat menulis puisi serta membacakan atau mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas dengan sangat tepat dan baik. Oleh karena itu, dari evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan, guru sudah berhasil dalam melakukan serta mengembangkan kreativitasnya pada tugas menulis puisi yang diberikan dengan sangat teliti.